Pemirsa, sekarang kita akan memantau panggung budaya lainnya yang ada di depan Hotel Sultan Jakarta bersama dengan rekan Andini Effendi. Andini, bagaimana situasi terkini di sana? Sylvia, Anda baru saja melewatkan flash mob budaya Indonesia, di mana kalau tadi Anda lihat di sini masih ada sisa-sisanya. Saya akan ajak Anda, ini ada orang-orang yang dari sejak pukul mungkin sebelum jam 7 pagi mereka sudah ada di sini. Dan mereka itu datang tidak hanya dari Jakarta dan sekitarnya, tapi tadi juga ada dari Bandung, kemudian juga ada dari Lampung, dan masih banyak daerah lain. Anda lihat ini mereka mengenakan busana nasional, begitu. Dan juga ada polisi-polisi. Lihat ini flash mob bareng. Dan ini udah dari jam 7 pagi tadi, itu sekitar mungkin udah 10 kali flash mob nih. Dan mereka tuh masih sangat semangat untuk menunjukkan bahwa keberagaman yang ada di Indonesia ini merupakan kekayaan kita, merupakan sesuatu yang harus ditonjolkan begitu. Karena mereka tidak melihat suku, tidak melihat latar belakang agama, semuanya sama. Kita semua di sini Indonesia begitu, dan mereka berdansa, berjoget dengan lagu yang sama begitu. Semuanya ingat gitu lagi dengan movementnya. Dan padahal ini sebentar lagi juga seharusnya sudah selesai, karena kira-kira masih ada 1 jam lagi begitu untuk bisa mengisi acara di tempat ini sebelum nanti Car Free Day jamnya habis. Tapi masih banyak sekali orang-orang yang kita lihat di sini nih. Kalau Anda lihat tadi nih ada barongsai, kemudian juga ada reog yang muncul. Tadi juga sudah ada penampilan dari Provinsi Banten. Ini kalau Anda lihat gendang-gendang ini tadi dibawa karena memang ada performance di sana. Sementara itu, calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti mencoba mencari dukungan dari komunitas wanita dengan menjanjikan sejumlah fasilitas umum ramah perempuan. Sementara itu, calon nomor urut 3 Anies Baswedan mendatangi Pondok Pesantren Darujana untuk memperingati Hari Guru. Agus Yudhoyono menghadiri acara yang diadakan komunitas perempuan di kawasan Pejompongan, Jakarta Barat. Ia yang sempat berkarir di militer berdialog dengan warga seputar isu prostitusi di sejumlah wilayah di Jakarta. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini berjanji akan membasmi prostitusi secara komprehensif jika nanti ia terpilih. Kampanye juga dilakukan oleh calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan menghadiri undangan silaturahmi di Pondok Pesantren Darujana, Ulujami, Jakarta Selatan. Sebagai tokoh pendidikan yang menginginkan sekolah Islam di Indonesia dapat bersaing secara global. Anies juga berpesan di hadapan puluhan pengajar untuk dapat memajukan sekolah Islam sehingga dapat bergelut di kancah internasional. Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menetapkan Buniyani sebagai tersangka terkait dugaan pencemaran nama baik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita simak langsung mendengarkan keterangan pers dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiono. Romawi 10 2016 PMJ di Reskrim Sus pada tanggal 7 Oktober 2016. Kita ketahui bersama bahwasannya LB tersebut pelapornya adalah Andi Windo Wahidin SHMH. Kasusnya tentang pencemaran nama baik dan penghasutan atau sara. Adapun untuk identitas terlapor, yaitu nama BY, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lombok Timur 16 Mei 1969, pekerjaan dosen agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kalibaru, Permai, Blok B2, nomor 15, RT 002007, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Hasil dari proses penyidikan selama ini yang telah dilakukan oleh Subdit Cybercrime Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian saksi ahli, sampai dengan hari ini kita telah melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Tadi pagi sekitar jam berapa tadi Pak Roberto? Jam 11 ya.
Ya, kita panggil jam 10, jam 11 hadir sebagai saksi, dan tadi sampai dengan pukul sekitar 19.30 ya, selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Namun demikian dengan hasil pemeriksaan, hasil konstruksi hukum, pengumpulan alat-alat bukti dari penyidik pada kesempatan malam hari ini sekitar pukul 20.00 dengan bukti permulaan yang cukup, yang bersangkutan saudara BY kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Bahwasanya yang bersangkutan dari tuduhan persangkaan oleh pelapor terkait dengan pencemaran nama baik dan penghasutan SARA yang dapat kita penuhi terkait dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, yaitu terkait dengan Pemirsa, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama, elektabilitas Cagup Jakarta Basuki Cahayapurnama terus merosot. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan elektabilitas Ahok menduduki urutan kedua setelah Agus Yudhoyono. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang dikomandani Burhanuddin Muhtadi menggelar survei sejak 15 hingga 22 November lalu. Sampel yang diambil 798 responden yang tersebar di seluruh kota Jakarta dengan margin error 3,6%. Pasangan calon gubernur Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni unggul dengan perolehan 30,4%. Pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat memperoleh elektabilitas 26,2%. Sementara pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno memperoleh tingkat elektabilitas 24,5%. Sedangkan yang belum menentukan pilihan sebanyak 18,9%. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri masih menunggak hutang senilai 90 juta US dollar dalam proyek KTP elektronik tahun 2011-2012. Data 110 juta warga negara Indonesia terancam disalahgunakan oleh pihak asing. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengungkapkan tagihan dari perusahaan Amerika mitra Kementerian Dalam Negeri dalam proyek KTP elektronik 2011-2012. Menurut Cahyo, dana tersebut sudah dibayarkan, namun ternyata perusahaan tetap mengirimkan tagihan. Cahyo menyatakan hal yang perlu dikhawatirkan adalah data 110 juta warga bisa disalahgunakan oleh pihak asing. Hal ini sudah dikomunikasikan dengan KPK untuk ditindaklanjuti. Itu yang perusahaan itu hampir terus mengejar saya. Saya sudah ketemu, tidak mungkin kami dan DPR minta dianggarkan kembali 90 juta US, nggak mungkin. Kami juga sudah konsul ke KPK juga. Juga KPK tidak setuju, sudah dianggarkan lewat APBN, didukung oleh DPR. Kok mau minta lagi? Ini problemnya. Karena ini menyangkut 110 juta data penduduk Indonesia. Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menetapkan Buniyani sebagai tersangka terkait dugaan pencemaran nama baik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita simak langsung mendengarkan keterangan pers dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiono. Romawi 10 2016 PMJ di Reskrimsus pada tanggal 7 Oktober 2016. Kita ketahui bersama bahwasannya LB tersebut pelapornya adalah Andi Windo Wahidin SHMH. Kasusnya tentang pencemaran nama baik dan penghasutan atau SARA. Adapun untuk identitas terlapor, yaitu nama BY, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lombok Timur 16 Mei 1969, pekerjaan dosen agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kalibaru, Permai, Blok B2, nomor 15, RT 002-007, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Hasil dari proses penyidikan
selama ini yang telah dilakukan oleh Subdit Cybercrime Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian saksi ahli, sampai dengan hari ini kita telah melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Tadi pagi sekitar jam berapa tadi Pak Roberto? Jam 11 ya. Ya, kita panggil jam 10, jam 11 hadir sebagai saksi. Dan tadi sampai dengan pukul sekitar 19.30 ya. Selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Namun demikian dengan hasil pemeriksaan, hasil konstruksi hukum, pengumpulan alat-alat bukti dari penyidik pada kesempatan malam hari ini sekitar pukul 20.00 dengan bukti permulaan yang cukup, yang bersangkutan saudara BY kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Bahwasanya yang bersangkutan dari tuduhan persangkaan oleh pelapor terkait dengan pencemaran nama baik dan penghasutan SARA yang dapat kita penuhi terkait dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, yaitu terkait dengan Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama belusukan di kawasan Pulau Mas Rawamangun, Jakarta Timur. Kedatangan Ahok disambut penuh antusias oleh warga. Bahkan untuk berjalan sejauh 100 meter saja membutuhkan waktu hampir 2 jam. Ahok didampingi sejumlah anggota tim pemenangan belusukan di kawasan perumahan warga Pulau Mas, Jakarta Timur. Dalam belusukan kali ini, pada awalnya Ahok mengaku ingin melihat permukiman yang dulunya kerap menjadi wilayah langganan banjir. Namun kini telah berkurang setelah normalisasi sungai selesai dilakukan. Tingginya antusiasme warga disambut baik oleh Ahok, bahkan untuk menyusuri rute belusukan yang hanya berkisar 100 meter, ini membutuhkan waktu hampir 2 jam lamanya. Oke, saya akan tanya dulu, ada kuasa hukum dari Buniani, Pak Aldwin Rahardian. Pak Aldwin, selamat malam. Ya, malam. Ya, Pak Aldwin, saya mengutip pernyataan Anda mengatakan bahwa penetapan tersangka dari klien Anda, Buniani, ini tidak adil. Kenapa penyebabnya? Ya, itu dirasakan oleh Pak Buniani. Artinya begini, prosesnya kurang fair, meskipun itu hak tersendiri ya penyidik, baik itu dia punya hak subjektif ataupun objektif. Hanya kemudian pertama begini kronologisnya, beliau dipanggil itu pertama kali sebagai saksi, ya. Beliau datang, terus kemudian pemeriksaan dimulai, berakhir di kurang lebih pukul 20, pukul 8. Ketika selesai penandatanganan BAP, langsung disodorkan surat penangkapan, ya kan? Dan hal itu tidak lazim begitu menurut kami. Karena apa? Yang lazim harusnya seperti apa menurut Pak Buni Anda? itu kan ada di kantor. Begini, tidak perlulah surat penangkapan itu keluar. Sekarang dengan kasus yang sama, apple to apple misalkan dengan Pak Ahok, keluar nggak surat penangkapan? Sampai kemudian 1 kali 24 jam diperiksa di Polda Metro misalkan. Kan tidak juga. Apalagi yang bersangkutan datang ke kantor. Buat apa begitu keluar surat penangkapan, ya kan? Tapi lagi-lagi itu ya hak penyidik, kita hargai. Tapi kemudian itu disesalkan oleh klien kami, Pak Buniani, bahwa ini tidak equal. Ya. Kalau tidak adil, Anda ada rencana untuk pra peradilan status tersangka klien Anda, Pak Aldwin? Ya,
Kita nanti akan kaji secara bersama, tapi tentunya akan seperti itu. Karena apa? Pertama, ini tidak digelar secara terbuka. Ya, gelar perkaranya harusnya terbuka seperti apa yang terjadi pada kasus Pak Ahok. Terbuka di sini bahwa satu sama lain menyodorkan para saksi ahli. Ya, apalagi yang dituduhkan ini Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2, ya, di mana sangat multi interpretasi. Apalagi yang dipersoalkan kan sudah bukan video lagi. Video itu sudah tuntas dan pemeriksaan forensik Bareskrim tidak ada persoalan. Tidak ada yang mau kata-katik itu, video itu. Tapi itu kan yang utama, karena pertama kali sumbernya adalah Pemprov DKI. Yang kedua, ya, yang dipersoalkan itu adalah caption. Ya, caption, intisari dan pendapat pribadi Pak Buni. Semua orang melakukan hal yang sama. Pak Buni mengupload ulang itu tanggal 6 Oktober. Ya, dia mengupload ulang dari media NKRI, ditambahkan caption di bawahnya. Ya. Nanti saya akan bacakan ya Pak. Saya akan bacakan Pak Adwin melakukan hal yang sama. Supaya pemirsa juga paham apa yang disangkakan terhadap klien Anda Buniani ini. Tersangkanya adalah kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, bukan karena mengupload video tersebut. Nanti saya akan bacakan 3 paragraf yang kemudian dianggap pihak kepolisian sebagai salah satu alat bukti. Kami lanjutkan pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli Kejaksaan Agung menangkap seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selain itu, tim Saber juga menangkap pelaku penyuapan dengan barang bukti uang senilai 1,5 miliar rupiah. Jaksa berinisial AF ditangkap tim Saber Pungli Kejaksaan Agung karena adanya informasi oknum jaksa sedang bertransaksi menerima uang dari orang yang berperkara. Selain AF, tim Saber Pungli Kejaksaan Agung juga menangkap AM, pemberi suap senilai 1,5 miliar rupiah. Diduga AM memberikan uang kepada jaksa berinisial AF agar dirinya tidak dijadikan tersangka dalam suatu perkara. Hingga kini jaksa AF sudah ditetapkan tersangka, sedangkan AM, pemberi suap, masih dalam pemeriksaan. Jaksa AF ini adalah tim penyidik, salah satu anggota tim penyidik terhadap penjualan tanah kas desa di Desa Kalimo'o, Kabupaten Sumeneb. Dan salah satu pembeli daripada tanah kas desa tersebut adalah AF tadi, yang sekarang AM yang kita tangkap sekarang, Haji Abdul Manap. Oke? Kasusnya sendiri itu sudah bergulir di pengadilan? Kasusnya sendiri di sana sudah ada penetapan tersangka dan sudah ditahan. Beralih ke Jawa Barat, sebanyak 151 warga desa Cikatomas, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung mengungsi akibat bencana pergeseran tanah yang merusak rumah mereka. Kondisi posko pengungsian yang dibangun dadakan pun dibuat seadanya. Sebanyak 151 warga dari 45 kepala keluarga ini terpaksa harus mengungsi di sebuah bangunan seperti gor yang disediakan oleh petugas BPBD Kabupaten Bandung Barat di kawasan desa Citata. Sejumlah warga mengaku kedinginan karena lokasi pengungsian hanya beralaskan terpal. Selain itu, pasokan makanan juga terbatas bagi warga yang mengungsi. Pemirsa, sebelumnya bencana pergerakan tanah terjadi pada hari Minggu lalu. Kini pergeseran tanah semakin meluas hingga lebih dari 35 rumah warga mengalami rusak permanen dan retak. Bahkan akses jalan pun terputus sepanjang 3 km yang menghubungkan 3 desa dan membahayakan jiwa. Petugas BPBD setempat mensterilkan kawasan ini. Ada hujan waktu hari Jumat dari jam 11 sampai malam. Pas kejadian jam 6 ambruk, rumah saya ambruk, terus airnya juga besar dari itu. Banjir bandang gitu. Tapi nggak ada selamat ya semuanya? Selamat, alhamdulillah, jiwa cuma. Perabotan juga alhamdulillah bisa dikemas, cuman entah di mana gitu. Bu, udah berapa lama di sini mengungsi? Udah 3 hari 3 malam di sini. Ini ada informasi terbaru, kami baru saja mendapatkannya. Telah terjadi gempa yang cukup besar yang mengguncang wilayah Jepang. Gempa berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa mengguncang dengan kekuatan sekitar 6,9 hingga 7,3 skala Richter. Gempa terjadi di wilayah timur laut Jepang pagi ini dan berpotensi terjadi tsunami. Tsunami diperkirakan akan menyapu wilayah prefektur Fukushima, Jepang. Gelombang tsunami diperkirakan mencapai ketinggian 3 meter yang akan menyapu wilayah timur laut. Badan Geologi Amerika Serikat mengatakan gempa berkekuatan 6,9 skala Richter dengan kedalaman sekitar 11,3 km.
Namun Badan Geologi Jepang memperkirakan gempa berkekuatan 7,3 skala Richter ini terjadi pada pukul 6 pagi waktu Jepang di perairan Fukushima. Di wilayah timur laut Jepang terdapat 4 lempeng tektonik yang memungkinkan terjadi gempa setiap tahunnya. Sebelumnya beberapa tahun lalu wilayah ini juga pernah diguncang gempa yang cukup hebat. Waktu itu reaktor nuklir Fukushima rusak berat dan warga harus dievakuasi. Sementara pada bulan April lalu gempa mengguncang prefektur Kumamoto di wilayah selatan Jepang. 1.700 orang dievakuasi dan 50 orang meninggal dunia. Dan pemirsa, ini adalah gambar yang kami dapatkan dari stasiun televisi NHK dan ini memperlihatkan pantai Fukushima yang sedang menunggu detik-detik terjadinya tsunami. Ya, Jepang memang merupakan negara pemirsa yang sering terjadi gempa yang juga berpotensi terjadi tsunami dan saat ini pantai Fukushima juga menurut Badan Geologi setempat sedang menunggu detik-detik tsunami di sana. Dan pemirsa, gempa dengan kekuatan sekitar 6,9 hingga 7,3 pada skala Richter ini mengguncang wilayah Jepang pada sekitar pukul 6 waktu setempat. Gempa terjadi di wilayah timur laut Jepang pagi ini dan berpotensi terjadi tsunami. Dari Badan Geologi setempat sendiri, gempa ini diperkirakan mencapai 7,3 skala Richter. Dan gempa ini akan menyapu wilayah timur laut. Dan pemirsa, di wilayah timur laut Jepang terdapat 4 lempeng tektonik yang memungkinkan terjadi gempa setiap tahunnya. Sebelumnya beberapa tahun lalu wilayah ini juga pernah diguncang gempa yang hebat. Waktu itu reaktor nuklir Fukushima rusak berat dan warga harus dievakuasi. Pemirsa, DPP Partai Golkar disebut-sebut telah memutuskan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto akan kembali menduduki jabatan sebagai Ketua DPR. Namun hingga saat ini pimpinan DPR mengaku belum menerima hasil keputusan tersebut dari fraksi Golkar. Rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto untuk kembali menduduki jabatan sebagai Ketua DPR. Keputusan itu berdasarkan keputusan pleno yang diambil secara aklamasi oleh pengurus DPP Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto ketika dimintai tanggapannya perihal hasil rapat pleno tersebut enggan memberikan komentar. Dalam sebuah acara di Kosgoro Senin malam, Setia Novanto malah meminta maaf kepada wartawan lantaran belum mengetahui persis hasil rapat pleno. Jadi posisinya di mana, Pak? Saya belum tahu. Kalau iya, Pak. Seperti apa, Pak? Belum tahu nih. Kalau Bapak suruh mimpin lagi siap? Siap, Pak. Siapannya sendiri? Saya belum tahu nih. Belum tahu. Sorry, belum tahu. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadlizon mengaku belum menerima surat pemberitahuan hasil rapat pleno Golkar yang mengembalikan jabatan Ketua DPR kepada Setia Novanto. Pimpinan DPR akan menunggu surat tersebut untuk menentukan mekanisme kemungkinan pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin kepada Setia Novanto. Saya belum dengar sih, Nanti saya lihat, belum baca juga surat atau apa, itu kan nanti kita lihat ada mekanisme. Setia Novanto akan kembali sebagai Ketua DPR? Saya belum tahu. Ya. Tapi menanggapi opsi evaluasi pimpinan DPR dari Golkar? Ya, saya nggak mau berandai-andai lah, nanti saya lihat dulu ininya. Kalau memang ada surat atau apa, dan tentu kita harus melalui mekanisme.
Sebelumnya, Setia Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR setelah diterjang kasus Papa minta saham pada akhir tahun 2015 lalu. Posisi Ketua DPR akhirnya dipercayakan kepada Ade Komarudin. Mahkamah Kehormatan Dewan yang menyidangkan kasus Setia Novanto memang tidak secara eksplisit menyatakan Setia Novanto melanggar etik dalam kasus Papa minta saham. Tim Liputan, Metro TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan KPK yang telah menginformasikan mengenai kejadian operasi tangkap tangan terhadap salah satu staf di Direktorat Jenderal Pajak. Tentunya saya sangat kecewa terhadap tindakan dari aparat pajak, terutama pada saat kami semuanya sedang di dalam proses untuk membangun kembali kepercayaan wajib pajak melalui suatu program tax amnesty yang ini menggambarkan dibutuhkannya kepercayaan dua belah pihak, yaitu dari wajib pajak dan juga dari aparat pajak. Tindakan yang dilakukan oleh Oknum HS dari Direktorat Jenderal Pajak mencerminkan suatu pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, integritas, dan kejujuran yang selama ini merupakan nilai-nilai yang dianut oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ini merupakan suatu tindakan yang mencederai nilai-nilai dan tentu juga mencederai kepercayaan dari koleganya yang lain. Seperti dikatakan oleh pimpinan KPK, Pak Agus, bahwa sebagian besar dari jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah para aparat yang punya komitmen tinggi untuk membangun institusi pajak menjadi institusi yang bisa dipercaya oleh publik untuk mengumpulkan kewajiban sangat mengecewakan bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan tentu bagi pimpinan di Kementerian Keuangan, termasuk saya sendiri secara pribadi yang sangat kecewa. Kami Kementerian Keuangan, saya sendiri akan terus mendukung langkah KPK untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Kasus ini sudah masuk di dalam proses penegakan hukum dan oleh karena itu Kementerian Keuangan akan berkomitmen membuka akses yang seluas-luasnya bagi KPK untuk mendalami kasus ini. Karena saya sangat menginginkan bahwa momentum ini akan menjadi salah satu trigger atau pemicu yang kredibel bagi pembersihan dan perbaikan Direktorat Jenderal Pajak. Kalau kami selama ini berkomunikasi bahwa melalui tax amnesty dan reformasi kami ingin membangun kepercayaan publik, maka kami menganggap bahwa hikmah dari OTT ini adalah suatu upaya yang jauh lebih sistematis dan kredibel untuk membangun Direktorat Jenderal Pajak yang bersih dari korupsi dan memiliki nilai integritas yang baik. Kami juga akan bekerja sama dengan KPK untuk mengintensifkan berbagai upaya pencegahan korupsi dan memperbaiki sistem tidak hanya di Direktorat Jenderal Pajak, tadi di Kementerian Keuangan keseluruhan. Kami menganggap bahwa Kementerian Keuangan merupakan lembaga yang sangat penting, sangat strategis yang memiliki amanah untuk mengelola keuangan negara secara bersih dan kredibel. Dan itu tidak mungkin dilakukan secara sendiri tanpa ada bantuan dan dukungan dari institusi yang kredibel seperti KPK. Sehingga saya sangat menyambut dan meminta untuk KPK membantu kami. Sehubungan dengan reformasi di Direktorat Jenderal Pajak yang telah saya sampaikan beberapa saat ini, maka saya akan segera membentuk dan mengumumkan tim reformasi di Direktorat Jenderal Pajak yang tidak hanya menyangkut masalah korupsi, tapi menyangkut ada 5 hal yang sangat strategis. Yang tentu pertama adalah masalah SDM dan Code of Conduct, yang ini menyangkut masalah integriti, pembersihan terhadap aspek-aspek korupsi, tapi lebih kepada juga perbaikan skill, kompeten, dan profesionalisme. Yang kedua adalah menyangkut masalah information system dan database, karena ini akan sangat membantu kami untuk mengidentifikasikan kewajiban dari wajib pajak secara objektif dan mengurangi interaksi dari aparat pajak secara tidak perlu
yang kemudian bisa menimbulkan berbagai transaksi seperti yang terjadi pada OTT ini. Yang ketiga, kami perlu dan memandang penting untuk memperbaiki bisnis proses.